Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 11 Juli 2021, akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau di-download melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh pemberitaan firman dibawakan oleh Pendeta Ina Sisani SSN, Liturgos Saudari Alfrinda Clara, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Nori Junov Paramana, pemusik oleh tim musik GKE DKI Jakarta. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat Bapak Baner Awan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juli 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika, nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Hari Samandiai, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE sekalipun di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19 dengan harapan situasi yang sulit dan teramat berat ini segera berlalu. Kaum perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah menjadi penolong, yang artinya perempuan dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa itulah, perempuan hadir sebagai pejuang untuk menjadi berkat, serta baik di tengah keluarga gereja, masyarakat, dan bangsa maupun negara. Karena itu, di Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, mari kita bersama-sama menyampaikan syukur kita kepada Tuhan atas hikmat dan berkat, kasih sayang, serta kesempatan, juga penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup bersama dan menjadi berkat. Tema ibadah kita hari ini adalah berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdiri untuk memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 23, baitnya yang pertama, Marilah Memuji.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 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 Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang sangat baik, ampunilah dan kasihanilah kami, kaum perempuan yang berdosa ini. Kerap kali kami tidak memperdulikan kewajiban kami. Kami lebih suka memuaskan hati dan keinginan kami dengan tidak cakap mengelola segala hal yang telah dipercayakan bagi kami. Ya Bapa, ampunilah kami sebagai perempuan yang sedang memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Kami lebih suka menghabiskan waktu kami dalam dunia dan pekerjaan. Kami lupa untuk membangun persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan untuk semua hal yang kami lakukan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Amos 7, ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-15. Dengan perikop, penglihatan ketiga, tali sipat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sipat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel
akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.' Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 245, seperti wanita di pinggir sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, "Minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku." Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dalam rangka Hari Perempuan GKE merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-30 dengan tema berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk belajar akan firman-Mu, untuk mengerti akan maksud-Mu, apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Melewati Markus pasal 7 ini, biarlah kami semua boleh mengarahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mampu mengerti dan memahaminya. Terlebih Tuhan, hamba-Mu
yang hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman ini. Biarlah Engkau mengurapi bibir mulut hamba-Mu agar boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berfirman bagi kami Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkannya boleh menjadi pelaku firman yang hidup dan setia di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya yang terdapat dalam Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-40. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakannya. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Markus pasal 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30 menceritakan tentang dialog Yesus dengan seorang perempuan dari bangsa Yunani, yaitu dari Siro-Fenisia. Perempuan ini datang kepada Yesus dan memohon kepadanya agar mengusir setan dari tubuh anaknya. Yesus yang hidup di sekitar orang-orang Yahudi tampak menunjukkan sikap seperti orang-orang Yahudi lainnya di hadapan perempuan tersebut. Ketika Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dialog ini memperlihatkan bahwa Yesus tidak segera bertindak. Yesus tidak mempedulikan demonstrasi perempuan itu. Yesus mengatakan bahwa ia diutus untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Allah, sedangkan bangsa lain bukan. Perempuan ini menyadari jika secara politis dia pasti kalah. Apakah perempuan ini menyerah? Tidak. Perempuan ini tidak menyerah. Meski perkataan Yesus begitu pedas dan sepertinya perempuan ini tidak dianggap. Dan pernyataan Yesus yang bisa ditafsirkan dalam tanda kutip merendahkan martabat perempuan itu tidak menyurutkan semangatnya. Ia tetap meresponnya dengan penuh kerendahan hati. Oleh karena itu, cara yang ia tempuh adalah menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan memperlihatkan kegigihannya berjuang agar anaknya pulih. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ia merendahkan hati di hadapan Yesus dengan berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Jawab perempuan ini sangat luar biasa. Ia menggunakan kata Tuhan untuk memohon pengasihan Yesus. Ia juga menggunakan kata anjing yang digunakan Yesus untuk menyindirnya. Perempuan ini seakan mengakui bahwa dirinya adalah anjing. Tetapi anjing itu pun makan dari remah-remah tuannya. Yesus sadar, ia tidak dapat lepas dari kejaran perempuan itu. Ia pun menunjukkan hakikat dirinya, lalu ia berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Awalnya memang Yesus merendahkan perempuan itu dan menyindirnya dengan sebutan anjing.
Akan tetapi akhirnya Yesus mengangkat perempuan itu sebagai contoh kegigihan dalam memperjuangkan keselamatan. Apa yang dapat kita petik dari cerita Alkitab ini dengan melihat peran perempuan di masa pandemi ini? Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai perubahan baik secara temporer maupun tetap dalam berbagai sektor kehidupan manusia di dunia. Salah satunya adalah fungsi keluarga sebagai sentral kekuatan inti kehidupan, di mana perempuan memiliki peran besar di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, peran dalam menjaga spiritual keluarga, spiritual mengasihi siapapun dan agama apapun. Saudaraku yang kekasih, peran dan tanggung jawab perempuan sebagai seorang ibu dalam keluarga di masa pandemi COVID-19 ini juga cukup besar. Misalnya, pendampingan kepada anak-anak dan menjadi teman sekaligus guru bagi anak-anak selama masa belajar di rumah. Menyiapkan makanan bergizi, menciptakan suasana yang nyaman dalam keluarga, serta mengedukasi pencegahan virus corona. Tantangan juga semakin beragam dengan munculnya masalah domestik ini, seperti kekerasan fisik, tekanan ekonomi, hingga tekanan psikologis akibat berbagai masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga. Secara domestik, perempuan sangat berperan aktif dan penting sekali. Hal ini harus terus dilakukan dan harus terbiasa dengan peran perempuan yang besar di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan spiritual. Belum lagi mereka juga dalam hal ekonomi keluarga. Perempuan harus mampu mengelola keluar masuk keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan selama masa darurat. Bukan tidak mungkin pendapatan keluarga berkurang atau bahkan terkena PHK. Sehingga peran perempuan dalam mengatur keuangan rumah tangga sangat dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara, kaum perempuan, sebagai seorang perempuan Kristen, kita juga dituntut untuk memiliki karakter yang baik, panjang sabar, memiliki penguasaan diri, seorang tangguh dan kuat, lembut hatinya, hidup kudus, setia berdoa, taat kepada Tuhan, dan menyenangkan bagi orang lain. Seorang wanita Kristen atau seorang perempuan Kristen juga harus menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, menjadi istri yang baik bagi suaminya, menjadi nenek yang baik bagi anak cucunya, yang mempersembahkan seluruh hidupnya dan semua yang dimilikinya, serta mengerjakan segala sesuatunya dengan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, belajar dari perempuan Sirofenisia. Meskipun apa yang ia minta tidak segera diberikan, namun ia dengan rendah hati dan tetap percaya kepada Tuhan. Perempuan ini salah satu inspirasi bagi kita di masa sulit ini. Kisah ini juga adalah cerita tentang kasih Yesus yang tidak serta-merta langsung diterima oleh perempuan ini. Kasih yang dianugerahkan oleh Yesus didapatkan melalui penyerahan dan penyembahan perempuan ini. Ia tidak mempedulikan apa kata Yesus. Ia tetap yakin bahwa Yesus akan memberikan pembebasan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi kehidupannya. Keyakinan iman yang sama juga harus dimiliki oleh kita semua, termasuk perempuan, dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks. Tetap berdiri teguh, berdiri tangguh dengan seluruh peran yang diemban. Sekali lagi, tetap berdiri tangguh, berdiri kukuh, sekalipun banyak hal yang harus kita hadapi. Selamat merayakan Hari Perempuan GKE tahun 2021. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan, atas pertolonganmu yang tidak pernah terlambat, dan atas segala hal yang boleh kami alami dan lewati di dalam kehidupan ini. Itu semua hanya karena perkenanan dan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami dalam rangka Hari Perempuan GKE ini. Dan mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mampukanlah kami menjadi seorang penolong yang rendah hati, sebagai pejuang dalam menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Menjadi seorang anak yang mau mendengar nasihat orang tua. Menjadi perempuan yang tangguh dan tidak mudah putus asa. Menjadi istri yang setia dan takut akan Tuhan. Menjadi seorang ibu yang mengasihi dan bertanggung jawab atas anak-anak yang telah Tuhan percayakan. Menjadi seorang nenek yang dapat menjadi teladan bagi anak cucu. Menjadi seorang yang bekerja bagi Tuhan di dalam atau melalui bidang pekerjaan apapun. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami para perempuan GKE dimanapun kami berada, bahkan bagi perempuan-perempuan di seluruh dunia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Berilah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, serta kasih dan keadilan dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Misalnya di dalam mengatasi pandemi virus corona yang masih mewabah dan permasalahan-permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan untuk merawat orang-orang sakit. Kiranya mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Bersama-sama kami juga dapat mengikuti upaya vaksinasi bagi penduduk Indonesia. Bagi yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, biarlah tangan Tuhan yang memberikan pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan. Kami berdoa bagi gereja di dalam upaya menyebarkan Injil dengan ide-ide baru di tengah-tengah kekalutan dan himpitan yang terjadi pada saat ini. Biarlah gerejamu tetap menjadi terang bagi semua orang di seluruh dunia, menjadi berkat dimanapun gerejamu berada. Bagi mereka yang memberi diri untuk melayani, kiranya ketekunan dan kesetiaan mereka dalam pelayanan tersebut dapat berbuah manis dan membawa sukacita di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak di dalam masa tumbuh kembang, remaja di dalam pendidikan pergaulan, pemuda-pemudi dalam mencari jati diri, pekerjaan maupun pasangan hidup, kaum ibu dan kaum bapak di dalam peranannya masing-masing, dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Orang tua kami yang telah memasuki usia indah, biarlah senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan, dikelilingi kebahagiaan dari orang-orang yang terkasih. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, biarlah di momen pertambahan usia ini, mereka menjadi semakin mengenal kasih Tuhan dan senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, kami yakin Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu di dalam 1 minggu ke depan kehidupan kami. Inilah doa kami. Banyak yang belum sempat kami sampaikan pada saat ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha mengetahui di dalam kedalaman hati masing-masing umat-Mu yang berdoa, yang beribadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, kami ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Adapun persembahan yang dikumpulkan sangat berguna
untuk menunjang pelayanan jemaat GKE DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19. Persembahan dapat disampaikan melalui Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Adapun nas pengantar persembahan kita yang terambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang baik, tak dapat kami hitung betapa banyak berkat yang kami terima setiap hari. Oleh karena itu, dengan hati tulus dan berbagi kami telah menyiapkan persembahan yang akan kami berikan. Berkenanlah Bapa menerimanya dan dapat dipersembahkan dengan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150, Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Jemaat GKE DKI Jakarta. Kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas di luar rumah. Dan yang terpenting, selalu berdoa. Tetap dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta dan memberikan komentar dan like pada kolom yang tersedia. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai? Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang engkau